Menceritakan tentang sebuah kehidupan di masa depan yang dimana manusia hidup di sebuah ruangan. Semua sudut dan sisi di ruangan dipenuhi dengan layar dan teknologi yang sangat canggih. Ada seorang pria yang bernama Bing. Ia menjalani aktivitasnya seperti biasanya. Kesehariannya yang selalu membosankan terlihat dari wajahnya yang selalu bosan dengan segala hal yang ia lakukan. Setiap harinya semua orang bersepeda untuk mendapatkan merit. Merit sendiri adalah sebuah mata uang dan selalu digunakan untuk membeli makanan, minuman, dan juga kebutuhan semua orang setiap harinya. Termasuk untuk melewati atau skip iklan yang seringkali mengganggu aktivitas mereka. Sebagai orang yang memiliki saldo 15 juta merit, Bing dikategorikan sebagai orang yang memiliki saldo merit di atas rata-rata. Sedangkan orang yang berbadan besar dikategorikan sebagai masyarakat kelas 2. Beberapa dari mereka bekerja sebagai pembersih ruangan. Mereka juga selalu dijadikan ajang hiburan dan bercandaan. Dengan membayar sejumlah merit, orang-orang bisa membeli permainan yang dimana masyarakat kelas 2 menjadi bahan permainan mereka. Layar yang mereka tonton bisa di-skip dengan menggunakan merit. Bing sendiri mendapat sebuah warisan berbentuk merit sebesar 12 juta dari kakaknya. Yang dimana 12 juta merit bukanlah jumlah yang sedikit. Dengan saldo sebanyak itu, jelas Bing tak akan kesulitan untuk hidup di tempat itu. Namun ada satu iklan yang tidak bisa di-skip yang bernama Hotshot. Seringkali iklan tiba-tiba terputar dan membuat Bing merasa sangat terganggu. Menutup mata dengan tujuan untuk tidak menonton iklan di sekeliling kamarnya, semua layar akan berubah menjadi merah dan mengeluarkan suara yang sangat mengganggu. Itu dilakukan untuk memaksanya lanjut menonton sampai selesai. Dan beberapa iklan juga ada yang bisa di-skip dengan dikenakan denda 2.500 merit. Hotshot sendiri adalah sebuah tempat pencarian bakat. Untuk mendaftarnya dibutuhkan 15 juta merit. Tak sedikit orang yang menghabiskan waktu dengan bersepeda setiap harinya demi bisa membeli tiket audisi Hotshot. Dan esoknya secara kebetulan Bing bertemu dengan seorang wanita yang bernama Abby. Abby adalah seorang wanita remaja yang baru saja tiba di tempat itu. Dari situ Bing mulai menaruh perasaan kepada Abby. Tak sengaja mendengar Abby bernyanyi di toilet, ia mulai sedikit demi sedikit menaruh rasa penasaran kepada Abby. Sepanjang waktu ia berolahraga, Bing selalu memperhatikannya. Dan di satu kesempatan, Bing mulai pendekatannya dengan memperkenalkan dirinya. Dengan membantunya mengambil makanan yang menyangkut di mesin, Bing berhasil mendapat perhatiannya dan mengobrol beberapa hal dengan Abby. Bing memujinya kalau Abby memiliki suara yang sangat bagus dan menawarinya untuk ikut acara Hotshot. Namun sayangnya Abby tak mau melakukannya, karena ia tak memiliki saldo sebanyak itu untuk bisa daftar di acara Hotshot. Di saat itu Bing menawarkan Abby untuk ikut acara Hotshot dengan menggunakan saldo meritnya. Tapi tetap Abby menolak karena merasa tidak enak dengan tawarannya itu. Berkali-kali Bing memaksanya untuk ikut acara Hotshot sampai akhirnya Abby menerima tawarannya. Entah apa yang merasuki Bing sampai ingin memberikan saldo belasan juta kepada orang yang baru saja ia kenal, tanpa memikirkan penyesalan atau apapun. Ia tak ragu untuk membeli tiket Hotshot sebesar 15 juta dan memberikannya kepada Abby sebagai hadiah. Abby sadar kalau dengan balasannya memberikan sebuah origami buatannya tidak setara dengan tiket yang diberikan Bing. Namun hanya itulah yang bisa ia berikan kepada Bing. Di tempat audisi, beberapa orang tak terima ketika Abby yang baru saja datang menjadi urutan pertama untuk audisi. Abby menaiki panggung dan hendak menunjukkan bakatnya di hadapan para juri. Namun Abby dipermalukan ketika juri memintanya untuk membuka bajunya. Jelas itu membuat Abby merasa tidak dihargai. Abby pun mulai bernyanyi dan mendapat pujian dari satu juri serta para penonton yang bersorak. Namun semuanya berhenti ketika juri itu mengatakan kalau suara bagus bukanlah hal yang dicari di acara Hotshot. Namun parasnya yang cantik dan tubuhnya yang menggairahkan
sangatlah dibutuhkan. Abby ditawari menjadi tokoh bintang panas dan tak perlu bersepeda lagi untuk selamanya. Para penonton juga memaksanya untuk menerima tawaran itu. Dikala itu, Abby memikirkan Bing sudah membantunya. Namun dengan keadaan dunia yang segalanya membutuhkan merit, Abby merasa kalau tawaran itu bukanlah tawaran yang buruk. Abby merasa terpojok dan langsung menerima tawaran itu untuk menjadi bintang panas selama sisa hidup. Semenjak hari itu, Bing tersiksa ketika diperlihatkan iklan yang menampilkan Abby sebagai bintang panas. Ia meluapkan amarahnya dengan memukul layar yang ada di hadapannya, namun rasa kesal itu berlalu seiring berjalannya waktu. Bing berolahraga mati-matian setiap harinya untuk mengumpulkan merit belasan juta demi membeli tiket audisi. Dengan membawa pecahan kaca yang ia sembunyikan di bajunya, ia berencana untuk membalaskan dendam kepada juri yang telah menghancurkan harapannya. Dan singkat cerita, Bing siap menampilkan bakatnya di hadapan para juri. Tanpa latihan dan tanpa persiapan, Bing berdansa secara acak untuk memperlihatkan bakatnya. Seketika itu ia mengeluarkan pecahan kaca dan mengancam para juri di hadapannya. Ia hanya berbicara, mencaci dan berkata kasar tentang ketidakadilan sistem yang berjalan selama ini. Ia menjelaskan bahwa orang-orang sudah tidak lagi punya perasaan. Bing juga menyatakan kebenciannya terhadap para juri yang telah merusak satu-satunya hal yang ia pikir adalah nyata di dalam hidupnya, yaitu cintanya terhadap Abby. Sontak perkataan Bing langsung membuat para penonton virtual dan juri langsung terdiam sejenak. Tapi anehnya juri malah memuji aksi Bing tersebut, serta menganggap kalau tadi adalah sebuah pertunjukan yang luar biasa. Bahkan juri pun tertarik membuatkan Bing acaranya sendiri yang dimana ia bisa berkata apapun yang diinginkan sesuai dengan unek-uneknya. Mendengar dukungan dari para juri dan para penonton, Bing pun akhirnya memutuskan untuk menerima penawaran tersebut. Dan dalam siaran langsung, ia menjadi gimmick di acaranya. Dengan sebuah pecahan kaca yang awalnya Bing niatkan untuk membalas dendam, justru sekarang hidupnya tak akan menggoy sepeda lagi. Bing kini tinggal di ruangan yang besar dan jauh lebih nyaman daripada ruangan sebelumnya. Ia menuangkan segelas minuman dan menatap keluar kamarnya, disuguhkan dengan pemandangan hutan yang luas dan begitu nyata. Namun faktanya, itu semua hanyalah sebuah gambar dari layar LED. Film ini seperti yang menyindir pola di kehidupan nyata. Layar yang diperlihatkan dari awal itu menggambarkan keberadaan gadget yang dimana tempatnya kehidupan sosial dan penghinaan terhadap orang-orang yang kurang menarik, seperti contohnya masyarakat kelas 2. Serta fakta bahwa prestasi dan bakat seseorang akan kalah dengan mereka yang memiliki wajah dan fisik yang mendukung. Berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik walaupun itu harus dilakukan dengan pengorbanan, mereka tak akan ragu ketika terpojok dengan keadaan hidup yang mengkhawatirkan. Serta segalanya yang harus berkeringat setiap harinya demi saldo. Semuanya akan teralihkan ketika mendapat sebuah tawaran atau kesempatan yang lebih instan. Kemudian semuanya disiarkan secara luas dan membuat semuanya kecanduan terhadap layar atau gadget yang mereka tonton. Bing yang awalnya berniat untuk membalaskan dendamnya dan mencaci para petinggi atau juri dengan sistem yang mereka terapkan, ia malah terjerumus ke dalam dunia yang sama seperti orang dengan penuh keputusasaan dan melupakan perjuangannya untuk meraih kembali wanita yang dicintainya demi kehidupan yang lebih nyaman dan layak.